Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi hakikat dan makna perkembangan peserta didik. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 4. Yang pertama Intan Nadila, yang kedua saya Alifilahi Rodatul Adawiyah Sultan, yang ketiga Karisma Juwitasari, dan yang keempat Mila Sunarti. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan sendiri adalah perubahan-perubahan progresif dan berkesinambungan dalam diri individu, dari mulai lahir sampai dewasa yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Arti dari sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah, yang pertama, sistematis adalah perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Yang kedua, pengertian progresif adalah perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Yang ketiga, berkesinambungan, artinya berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Selanjutnya, perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Santrox Husen, pada tahun 1992, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada masa konsepsi dan berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Yang kedua, perkembangan menurut I.B. Harlock, yaitu perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Akibat dari proses kematangan dan pengalaman tersebut dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, perkembangan menurut Dr. Andes H. M. Arifin, M.Ed. Perkembangan merupakan perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi dan hanya dapat dilihat gejala-gejalanya. Yang terakhir, perkembangan menurut Gatwid Darsi dan Rohana Kusamawati. Perkembangan merupakan proses menuju keadaan yang lebih dewasa bersifat kualitatif. Selanjutnya, perkembangan menurut Werner pada tahun 1957. Perkembangan tersebut sejalan dengan prinsip ortogenetis, atau bahwa perkembangan berlangsung dari kurang berdiferensiasi sampai ke keadaan di mana didiferensiasi, artikulasi dan integrasi meningkat secara bertahap. Yang kedua, Nagel pada tahun 1957. Perkembangan merupakan pengertian di mana struktur yang terorganisasi dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, bila mana terjadi perubahan struktur baik dalam organisasi maupun dalam bentuk akan mengakibatkan perubahan fungsi. Yang ketiga, menurut Meria, pada tahun 1957, perkembangan adalah perubahan-perubahan progresif dalam organisme, dan organisme ini dilihat sebagai sistem adaptasi sepanjang hidupnya. Dan yang terakhir, perkembangan menurut Speaker pada tahun 1966. Pada perkembangan ini berhubungan dengan dua hal, yaitu ortogenetik, yang artinya berhubungan dengan perkembangan sejak terbentuknya individu baru, dan seterusnya sampai dewasa. Dan yang kedua adalah filogenetik, yakni perkembangan asal-usul manusia sampai sekarang ini. Persamaan pertumbuhan dan perkembangan. Persamaan pertumbuhan dan perkembangan, keduanya merupakan proses perubahan progresif. Maksudnya, berjalan secara bersamaan, bersifat maju, meningkat, dan menjadi lebih baik. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. 1. Sifat perubahan. Pada pertumbuhan, proses bersifat kuantitatif, sedangkan pada perkembangan, perubahan bersifat kualitatif fungsional. Yang kedua, aspek yang berubah. Pada pertumbuhan yang berubah adalah aspek fisik saja.
Sedangkan pada perkembangan, aspek yang berubah adalah aspek fisik dan psikis. Yang ketiga, aspek pertumbuhan. Pertumbuhan meliputi aspek fisik beserta otak karena otak berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Yang keempat, aspek perkembangan. Perkembangan meliputi perkembangan psikomotor, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, serta perkembangan emosi anak. Hubungan pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan tidak terpisahkan dari pertumbuhan. Perkembangan terjadi bersamaan atau setelah terjadinya proses pertumbuhan. Perkembangan terjadi dengan baik jika didukung oleh pertumbuhan yang normal. A. Tahap perkembangan berdasarkan analisis biologis. A. Aristoteles menyatakan perkembangan individu sejak anak sampai dibagi dalam 3 tahap, setiap tahapan lamanya 7 tahun, yaitu tahap 1 dari 0,0 sampai 7,0 tahun. Yang kedua, yaitu dari 7,0 sampai 4,0 tahun. Tahap ketiga dari 14,0 sampai 21,0 tahun. Yang ketiga, Elizabeth Hurstock menemukan penahapan pengembangan individu. Tahap yang pertama, fase prenatal atau sebelum lahir, sebelum masa konveksi sampai proses kelahiran, yaitu sekitar 9 bulan atau 280 hari. Tahap yang kedua, infaksi atau orok, mulai usia 10 sampai 14 hari. Tahap yang ketiga, babyhood atau bayi, mulai dari 2 minggu sampai 2 tahun. Tahap yang keempat, jongok anak-anak, mulai dari 2 tahun sampai masa remaja atau puber. Dan tahap yang kelima, adolescence atau puberti, mulai usia 11 atau 13 tahun. A. Pre-adolescence, pada umumnya wanita usia 9 sampai 12 tahun. B. Early adolescence, pada usia 1 sampai 13 tahun. C. Late adolescence, pada masa perkembangan yang terakhir, yaitu 18 sampai 21 tahun. Tahap perkembangan berdasarkan didaktis. Tahap yang pertama, 0 sampai 2 tahun usia asuhan. Tahap yang kedua, 2 sampai 12 tahun masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera. Tahap yang ketiga, periode pendidikan akal. Dan tahap yang keempat, tahun periode pendidikan watak dan pendidikan agama. Kriteria pertahapan perkembangan. Masa usia persekolahan 0 sampai 6 tahun. Masa usia sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Masa usia sekolah menengah 12 sampai 18 tahun. Masa usia mahasiswa 18 sampai 25 tahun. Masa usia prasekolah. Yang pertama ada masa vital. Pada masa vital ini, setiap individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menentukan berbagai hal dalam dunianya. Yang kedua, ada masa estetik. Pada masa ini, sebagai masa perkembangan masa keindahan, terjadi kegiatan eksploitasi oleh panca inderanya. Masa usia sekolah dasar, disebut juga masa intelektual, masa keserasian bersekolah. Pada masa keserasian bersekolah ini, secara efektif, anak-anak lebih mudah dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya. Masa keserasian bersekolah ini diakhiri dengan masa pueral. Masa usia sekolah menengah. Pada masa usia sekolah menengah ini bertepatan dengan masa remaja yang merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa. Pada masa usia sekolah menengah ini ada masa remaja.
Masa remaja terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, ada masa pra-remaja. Yang kedua, ada masa remaja atau remaja madya. Yang ketiga, ada masa remaja akhir. Masa usia kemahasiswaan. Pada masa ini, tugas perkembangan pada masa usia ini adalah pemantapan pendirian hidup. Pada masa ini, individu telah mencapai masa kematangan untuk memilih calon pasangan hidupnya, telah mampu merencanakan karir masa depannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.